Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmat Kiswanto di RHK Informatik Channel. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat program grafik user interface menggunakan Java Swing dan Java AWT. Mana Java Swing ini adalah untuk nanti komponen-komponen yang akan kita gunakan, sedangkan Java AWT lebih kepada nanti penanganan tombolnya, untuk action tombolnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat yang sederhana saja, yaitu kita akan membuat suatu form biodata di mana ada isian nama, isian alamat, sama nomor HP, kemudian nanti akan kita simpan dan kita hapus ya. Tapi di sini akan kita buat hanya grafik user interface terlebih dahulu tanpa ada penanganan event terhadap tombol-tombol ini ya, seperti itu teman-teman. Oke, di sini dalam pemrograman Java kita tahu bahwa komponen-komponen ini ya yang ada di dalam kotak ini ya, form ini adalah merupakan objek-objek daripada kelas Java, di mana form biodata, nama, alamat, nomor HP ini merupakan objek dari kelas JLabel, sedangkan isian-isian ini adalah dari kelas JTextField, objek dari JTextField, kemudian ini adalah objek dari JButton. Kemudian yang bingkainya ini adalah, kotak ini adalah JFrame, dan nanti ada JPanel-nya di sini ya, seperti itu. Nah, ini semua ada di dalam kelas Java Swing ya, seperti itu. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk membuat programnya ya, dimana yang kita harus pertama lakukan adalah kita mengimport pustaka Java Swing dan Java AWT. Kemudian kita buat kelas dengan mengimplementasikan pewarisan, yaitu kita manggil JFrame, kita menggunakan pewarisan dari JFrame, extend JFrame nantinya ya. Kemudian di dalamnya, dalam kelas ini kita akan buat komponen-komponen objek yang kita butuhkan sesuai dengan komponen yang kita butuhkan pada model yang akan kita buat tadi. Kemudian kita akan men-setting layout untuk ukuran frame dan panel. Setelah itu kita akan men-setting posisi dari komponen objek atau tempat-tempat objeknya nanti ya, berdasarkan koordinat ya. Kemudian setelah itu kita tempelkan komponen objek tersebut pada panel berdasarkan koordinat yang sudah kita tentukan. Nah, selanjutnya nanti kalau itu sudah jadi, kemudian kita akan mengimplementasikan event handling pada tombol untuk aksi tombol sesuai dengan fungsi dari tombol itu untuk apa ya. Kalau untuk simpan, kita akan menggunakan nanti event handling untuk menyimpan data ke dalam database. Tetapi khusus yang terakhir ini akan kita bahas pada pembahasan yang selanjutnya. Kita akan lakukan untuk langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, langsung saja kita akan menuju ke editor IntelliJ IDEA. Maaf, saya sampaikan teman-teman bahwa kita menggunakan IntelliJ IDEA yang versi community ya, yang free. Oke, terima kasih. Langsung saja ke editor. Oke teman-teman, kita di sini adalah IntelliJ IDEA-nya. Kita langsung buat new project ya. Kemudian kita masuk di Java ini ya. Kemudian project SDK ini jangan diutak-atik, biarkan saja. Kalau memang ada yang versinya bisa saja berbeda-beda tiap editor ya, yang Anda sudah setting ya. Oke, di sini saya menggunakan yang versi 16. Langsung next. Kemudian next. Kemudian kita buat nama projectnya. Di sini saya buat saja GUI gitu ya. Kemudian finish. Oke, selanjutnya sini di src folder ini kita klik kanan, kemudian kita buat Java class. Taruh saya di sini biodata gitu ya, kelas biodata. Oke, nah ini kan sudah biodata. Nah, tadi ingat yang pertama kita harus mengimport Java Swing ya. Jangan lupa titik koma. Kemudian kita import Java AWT ya. Oke, catatan di sini untuk Java AWT, untuk di bagian ini saya belum menggunakan, tapi tidak apa, kita import saja ya. Nah, ini import Java Swing
Jangan lupa di sini kita akan mengimplementasikan pewarisan ya, extends. Kita pakai JFrame. Oke. Nah, kemudian jangan lupa struktur di dalam dari kelas Java itu ada konstruktor. Kita langsung tulis saja ya. Jangan lupa fungsi main-nya. Oke. Setelah itu langsung saya implementasikan di sini di dalam fungsi main-nya, menjalankan untuk biodata yaitu konstruktornya supaya nanti bisa di run ya. Oke. Nah, di sini kita akan membuat objek-objek komponennya, yaitu seperti yang sebelumnya bahwa ada beberapa komponen daripada kelas objek JLabel ya, yaitu untuk title-nya. Oke. Nah, di sini nama objeknya Anda bebas ya. Mau menggunakan mengikuti saya atau Anda tentukan sendiri, silakan. Ini untuk title-nya nanti ya. Oke. Langsung ditulis title-nya tadi misalnya form biodata gitu ya. Kemudian ada label untuk nama. Kemudian ada JLabel untuk alamat. Jangan lupa. Kemudian jangan lupa ada JPanel. Kemudian ada nanti tombol. Sebelum masuk ke sini, salah. Kita ke text field-nya isiannya dulu ya. JText field yaitu untuk yang pertama. Kosong. Kemudian TX tadi HP ya, text field untuk handphonenya, nomor handphone. Oke, baru kita buat komponen tombolnya. Simpan nanti. Nah, ini ada labelnya yaitu simpan. Oke ya, jadi ini objek-objek yang nanti akan muncul di dalam form biodata. Nah, kemudian kita akan melakukan setting layout dan setting-setting yang lainnya. Ya, kita lakukan, kita buat satu fungsi void init ya, dimana isinya untuk di dalamnya adalah ini konfigurasi untuk setting layout nanti ya, untuk menempelkan ya, untuk membuat layout daripada panelnya ya. Oke, di sini kita konfigurasinya semua ada di sini. Oke, yang pertama kita setting layout untuk ukurannya ya, ukuran dari frame-nya kita menggunakan set size ya. Set size kita buat ukurannya 400 300 ya. Jadi kalau agak kebesaran bisa kita sesuaikan saja.
kemudian layout untuk panelnya kita buat setting null ya. Artinya di sini saya pakai set layout setting null ini adalah supaya kita menggunakan nanti posisi-posisi komponen itu ditempatkan berdasarkan titik koordinat x, y ya, seperti itu. Oke, kemudian saya buat frame-nya dulu ini ya. Buat bingkainya, jendela windownya dulu. Saya buat windownya dulu, yaitu ada ukurannya, ada setting layoutnya. Kemudian kita coba tampilkan menggunakan set visible true. Di sini saya buat set default close operation exit on close ya. Fungsi ini adalah untuk kita kalau menutup jendelanya nanti programnya juga ikut berhenti ya. Kalau tidak ada ini nanti kita tutup, dia masih running di backgroundnya ya, di background masih running programnya seperti itu. Nah, kalau menggunakan ini maka betul-betul jendelanya tertutup dan programnya juga berhenti seperti itu. Oke, jangan lupa fungsi void ini kita tempatkan di dalam konstruktor dari kelas biodata ini ya. Karena yang dijalankan nanti konstruktornya di fungsi main, di mana dalam konstruktor ini dia tempatkan fungsi-fungsi ini gitu ya. Oke, di sini kita run dulu untuk mengujinya. Oke, sudah jadi jendela awalnya. Jadi nanti di sini ada ya, seperti skenarionya ada form biodata, tulisan, ada nama, alamat, nomor handphone ya, isian dan tombol-tombolnya. Oke, untuk komponen-komponen itu ya. Nah, kita mulai beres-beres nih sekarang. Oke, kemudian kita di sini. Nah, setelah ini tadi kan objek-objek sudah dibuat, kita melakukan setting posisi ya untuk setiap komponen yang akan kita tempatkan di dalam windownya ya. Oke, yang pertama kita setting untuk title-nya ya, tadi di title. Jadi LB title, di sini kita menggunakan fungsi set bounds gitu ya. Set bounds, kemudian di sini kita gunakan untuk X. Jadi kalau misalnya saya jalankan supaya error gini ya, ini saya jadikan ini dulu supaya tidak error. Saya running ya, saya jelaskan. Nah, jadi di sini kita menggunakan titik koordinat x, y. Jadi di sini titik 0,0 x0 y0 ini ada di sudut kiri atas ya, di sini. Oke. Nah, jadi kalau misalnya set bounds ini, sekali lagi set bounds ini, fungsi set bounds ini dia akan menerima 4 parameter. Parameter x, titik koordinat x, kemudian koma titik koordinat y, kemudian koma lebar, kemudian koma tinggi ya. Oke, jadi di sini kalau misalnya untuk x-nya saya buat 10, berarti dia 10 ke kanan, y-nya 10 berarti turun ke bawah, positif ya, dia positif dia ke bawah. Nah, jadi kalau 10,10 posisi titik x, y-nya ada di sini misalnya saja, jadi 10. Kemudian lebarnya misalnya kita buat 100, berarti dia lebar ini searah dengan sumbu x 100 ke kanan sana. Kemudian kalau tingginya 10, 20, berarti dia searah sumbu y ke bawah. Nah, sehingga width sama height ini dia akan membentuk persegi panjang kalau kita taruh secara simetris ya. Dia akan membentuk persegi panjang. Nah, posisi daripada objek tadi nanti dia akan menempati ya, menempati kotak persegi panjang itu ya. Jadi misalnya JLabel tadi kita setting untuk LB title, sehingga nanti pada saat objek LB title ditempatkan, posisinya akan menempati segi 4 tadi, persegi panjang tadi. Seperti itu ya konteksnya. Oke, ini saya close. Kita mulai saja. Ini saya kembalikan. Oke, LB set bound
Ya, untuk set title kita ambil misalnya karena dia sebenarnya posisi di tengah, tapi nggak apa-apa, kita buat aja berdasarkan koordinat yang kita inginkan. Jadi ingat sekali lagi, di sini kita harus memahami sumbu X dan sumbu Y ya. Saya ambil saja, ini kan lebarnya 400 ya. Saya ambil mulai dari X nya di 100, kemudian titik Y nya mulai di 10, kemudian lebarnya karena dia agak panjang sambil 200 ya, jadi 100, 200, 300, kesana sisa 100 ya, bawahnya sambil 30. Oke, nah ini ya, jadi ini kan objeknya sudah kita saya kasih contoh sini satu objek saja, satu objek dulu ya, nanti baru kita lanjut. Jadi ini kita sudah setting posisi layoutnya. Nanti di posisi inilah nanti objek LB title itu akan ditempatkan. LB title itu kan, objek LB title itu tulisannya form biodata ya. Jadi ingat tadi kalau sudah disetting posisinya, kemudian kita tempel ke panel ya, menggunakan perintah ini. Ditempatkan di panel. Apa yang ditempatkan di panel? Objek apa? Yaitu objek LB title. Nah, jadi objek LB title ini ditempatkan di panel. Di mana? Ya, di koordinat yang sudah kita tentukan tadi. Nah, ini kalau kita run. Nah, kenapa ini belum muncul? Ada satu yang harus kita lakukan di sini. Ya. Jadi panelnya ini, posisi panelnya ini belum kita taruh di frame. Ya, karena panel ditempatkan di frame, kemudian komponen-komponennya ditempatkan di panel. Ya. Untuk menempatkan panel di frame, kita menggunakan perintah get content pane ini, ya, titik add panel, jadi panel yang ditempatkan. Oke, titik koma. Nah, kita run ulang. Nah, sudah form biodata. Ya, ini dia. Oke, jadi di sini kita tinggal nama, kemudian isiannya, alamat isiannya, kemudian nomor HP isiannya, tombol-tombol. Oke, kita lanjut ya. Ini saya posisinya di sini saja. Oke, di sini saya buat X-nya itu adalah, tadi kan kita sudah pakai, jadi kita dari pinggir kita ambil 20 saja. Ini sudah kepake 10 ya, sudah kepake 10, 30, berarti sudah ada 40 ke bawah itu sudah digunakan oleh LB title. Kita kasih spare misalnya 20, 60, berarti kita mulai dari koordinat 60. Oke, kemudian di sini kita lebarnya, nama yang tidak terlalu panjang, tapi kita tetap saja pakai 100 ini ya, misalnya 100. Kemudian kita pakai 30. Oke. Oke. Panel add-nya saya taruh di bawah saja ya. Ya, agak terpisah. Maksudnya untuk pengelompokan aja ya. Ini LB nama ya. Oke, kita lihat sekali lagi, kita cek. Nah, jadi posisi gini ya, nama. Oke, kita lanjut. Kemudian TX nama. Oke, jadi ini sudah 20 ya. Kalau sejajar dengan sumbu X ya, dia sudah 20 tambah 100 berarti 120, kita kasih spare 10 sehingga kita mulai dari X nya 130, Y nya tetap 60 karena dia sejajar. Kemudian ini saya kasih lebar, dia 120, ini saya kasih 250. Oke, X nya sama 30 ya. Nah, ini kalau bisa dilihat
panel add ya, kita tx nama ya. Contoh 3 dulu supaya bisa lebih jelas. Nah seperti ini ya. Nah cuma ini kalau terlalu jauh mungkin kita rapatkan sedikit ya, atau karena ini nama terlalu panjang jangan 100 ya, kita ambil saja ini untuk LB namanya jangan 100, kita ambil 80, sehingga ini kita mulai dari 80, kita ambil dari 110. Oke, ini sepertinya lebih bagus ya. Nah kan gini lebih enak kan. Oke, nah selanjutnya kita setting untuk yang lainnya ya. Oke, ini sudah semuanya. Sekarang kita running kembali. Oke, ini ya. Nah, ini sudah jadi. Oke, keren kan? Cukup bagus ya. Oke, ini kita sudah membuat grafik user interface. Nah, ini saya mau jelaskan sedikit di sini bahwa lihat, untuk menempelkan tombol-tombol ini, perhatikan baik-baik. BT hapus sama BT simpan, tombol BT hapus sama BT simpan, BT hapus terlebih dahulu. Pada saat kita buat tadi, kita tulis BT simpan, settingnya kita lakukan terlebih dahulu, baru BT hapus. Tapi untuk penempelannya kita lakukan BT hapus, tulis dulu, kemudian baru BT simpan. Nah, ini tidak menjadi masalah ya. Ya, ini tidak menjadi masalah. Karena apa? Yang dilihat nanti bukan siapa yang ditulis dahulu, tetapi posisi koordinatnya. Ya, seperti itu. Dia akan menepati settingan posisi koordinatnya. Kalau ini kan hanya, jadi kalau kita main puzzle, kita ambil komponen-komponen puzzle yang sudah berserakan, kita tempel-tempel berdasarkan lokasi-lokasi yang sudah ditentukannya. Mirip seperti itu ini juga ya, analoginya seperti itu. Oke, jadi sebenarnya tidak terlalu sulit untuk membuat graphic user interface menggunakan library Javax Swing ya, seperti itu. Nah, ini kan bisa diisi nih ya. Misalnya nama saya tulis Rahmat, kemudian alamat misalnya Kota Raja, nomor HP 089 seperti ini misalnya. Nah, ini tujuannya kan nanti begitu kita klik, kita simpan, dan ini akan tersimpan di database. Kemudian yang isian ini secara otomatis dia terhapus kosong. Itu ya, begitu kita simpan, tersimpan database, langsung ini isian ini hilang, tidak muncul lagi di tampilan ini ya. Atau misal kita ingin batalkan, kita salah tulis nomor handphone, ingin kita bersihkan ini,
layarnya ini, kita bisa klik hapus dan ini terhapus ya. Nah, untuk bagian itu kita akan lanjutkan di video berikutnya ya. Sampai nanti kita akan beberapa video ke depan sampai bagaimana kita menggunakan database atau kita mengkoneksi ke database sehingga data yang kita simpan akan tersimpan di database kemudian ditampilkan ke dalam tabel di tampilan grafik user interface ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam belajar.